Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Wulandari, NIM 1901618. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengajar tentang menulis teks puisi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ena Noveria MPD. Baiklah, RPP yang sudah saya susun, yang pertama adalah Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan adalah SMP Negeri 7 Merangin dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kelas 8 semester ganjil. Materi pokoknya adalah menulis teks puisi tahun pelajaran 2021-2022 dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran dengan KKM 75. Yang pertama ada kompetensi inti. Yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, ada memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang kedua, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.8 yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan, kondisi sosial, atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.81 yang pertama menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari segi bentuk. Yang ketiga menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari segi isi. Kemudian kompetensi dasar yang kedua ada 4.8 yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjawab pertanyaan tentang unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi dari segi bentuk dan isi. Dan yang ketiga adalah menulis puisi bebas sesuai dengan unsur-unsur pembangunnya. Kemudian tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan model TWT, peserta didik dapat menulis teks puisi dengan unsur-unsur yang ditetapkan. Kemudian ada penguatan pendidikan karakter atau PPK. Dalam penguatan pendidikan karakter atau PPK, yang pertama ada religius, yang kedua disiplin, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kemudian ada materi pembelajaran. Yang pertama materi reguler, yang itu faktual, gambar lingkungan sebagai objek menulis teks puisi. Di sini menggunakan sebuah gambar tentang sosok pahlawan atau perjuangan pahlawan. Yang kedua adalah konseptual yang berisi tentang langkah-langkah menulis teks puisi. Yang ketiga prosedural, mengamati sebuah video, gambar, membaca materi dan contoh yang diberikan, kemudian peserta didik menulis sebuah teks puisi. Kemudian materi remedial yaitu menulis teks puisi dengan objek gambar yang sama. Kemudian yang ketiga adalah materi pengayaan yaitu memberikan latihan atau soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Kemudian ada metode dan model pembelajaran. Yang pertama menggunakan pendekatan saintifik dengan model TWT dengan metode ceramah, observasi, dan diskusi. Kemudian ada media, alat, dan sumber belajar. Medianya adalah gambar dengan alat laptop atau LCD proyektor. Kemudian sumber belajar dari buku siswa dan buku referensi lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baiklah, pada hari ini ada yang tidak hadir? Semua. Berapa jumlah siswa di sini? 20. Baiklah, ketua kelas boleh pimpin berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan pimpin berdoa. Semuanya siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi
Semuanya sudah belajar teks puisi? Baiklah. Pertama-tama kakak akan membacakan kompetensi inti dan indikator yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Seperti pada umumnya, kompetensi inti mencangkup 4 hal. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan. Dan yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, dan menggambar. Baiklah, kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Pada materi teks puisi ini, ada 2 kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi. Kemudian, indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari segi bentuk, menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari segi isi. Baiklah, itulah indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya, kakak juga belajar di sini. Jadi kita sama-sama belajar aja. Ya. Sebelumnya ada yang bisa mendefinisikan apa itu teks puisi? Ada. Ada yang bisa? Coba dilihat ringkasannya. Dan bahasa ini bahasa dari sendiri. Apa yang sudah diajarkan oleh Brenda tentang berarti? Ada yang bisa bantu? Silakan di tangannya. Ini merupakan jenis karya sastra yang dibentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Ada lagi? Ada pendapat lain? Yang cowok ada yang bisa menambahkan? Baiklah, seperti yang sudah dikatakan oleh rekan kita, Auret, benar apa yang dikatakan. Puisi itu adalah sebuah ekspresi atau ungkapan pemikiran yang membangkitkan perasaan, merangsang imajinasi panca indera yang disusun dalam bentuk berirama. Kemudian, puisi memiliki ciri. Yang pertama, mengutamakan keindahan. Yang kedua, bahasa yang digunakannya ringkas dan konotatif. Dan yang ketiga, disajikan dalam bentuk monolog. Bahasa yang digunakan itu ringkas. Puisi itu tidak berbentuk banyak halaman adik-adik. Dia paling banyak mungkin cuma 1 sampai 2 halaman. Kemudian, bahasa yang digunakan konotatif. Maksud dari kata konotatif berarti puisi itu tidak mengungkapkan bahasa itu secara langsung, tapi menggambarkan sesuatu. Kemudian disajikan dalam bentuk monolog. Monolog merupakan sebuah dialog yang tidak membutuhkan lawan bicaranya, sehingga hanya dia sendiri yang menyampaikannya. Selanjutnya. Kemudian dalam puisi itu ada unsur-unsur pembentuknya. Yang pertama unsur bentuk dan unsur isi. Baiklah, di sini ada unsur-unsur bentuk puisi. Yang pertama ada diksi, yang kedua ada majas, yang ketiga ada pengimajinasian, yang keempat tipografi, dan yang kelima adalah rima atau ritma. Baiklah, sebuah puisi meliputi unsur-unsur bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Dalam sebuah puisi atau puisi, kita juga harus memilih diksi yang baik dan benar supaya puisi yang kita hasilkan itu menggunakan kata-kata yang indah. Yang kedua, pengimajinasian.
Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi sehingga pembaca seolah-olah merasa, mendengar, melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Yang ketiga ada majaz. Majaz adalah kalimat atau ungkapan yang menyatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau kata lain. Yang keempat ada rima atau rimha, adalah pengulangan bunyi akhir dalam sebuah puisi. Dan yang kelima adalah tipografi atau perwajahan puisi. Adik-adik pernah melihat kan bahwa puisi itu ada yang berbentuk baitnya seperti ini, ada yang berbentuk seperti ini, ada yang berbentuk seperti ini. Bentuk seperti ini merupakan tipografi beraturan, di mana setiap baitnya hanya terdiri dari 4 baris. Itu terdiri dari 4 baris itu dari awal pembuatan puisi sampai akhirnya dia terstruktur, semuanya 4 baris semua baitnya. Kemudian ada tipografi yang tidak beraturan. Tipografi yang tidak beraturan itu dia bentuknya tidak sesuai gitu adik-adik. Biasanya bait pertama ada 3 baris, kemudian bait ketiga ada 5 baris, seperti itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur isi puisi. Unsur-unsur isi puisi yang pertama ada tema, kemudian perasaan, nada dan suasana, dan yang terakhir adalah amanat. Baiklah, unsur-unsur isi. Yang pertama ada tema. Kita ketahui bersama bahwa tema merupakan ide pokok dalam sebuah pembuatan karya sastra. Tema merupakan gagasan yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Yang kedua ada perasaan. Perasaan adalah puisi yang mewakili perasaan penyair. Jadi pembaca itu seolah-olah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Tetapi perlu diingat, dalam karya sastra, perasaan tidak hanya ditentukan oleh penyair saja. Setiap orang, setiap pembaca boleh mendefinisikan sebagaimana perasaannya. Kemudian yang ketiga ada nada dan suasana. Nada merupakan sikap penyair kepada pembacanya. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Nada itu berarti bagaimana sikap penyair itu dalam pembuatan puisinya kepada pembacanya. Tapi kalau suasana, keadaan kita sebagai pembaca, bagaimana keadaan jiwa kita setelah membaca puisi itu. Dan yang keempat ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Baiklah, di sini ada satu contoh puisi karya Taufik Ismail berjudul Karangan Bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam karangan bunga, sebab kami ikut berduka, bagai kakak yang ditembak mati siang tadi. Baiklah, di sini kakak akan menuliskan kembali puisinya. Bisa kami puisi deh.
Tiga anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Tema pada puisi ini bisa kita lihat seperti tema kepahlawanan karena menggambarkan sebuah perjuangan. Kemudian amanat, sebenarnya dalam penulisan analisis puisi, amanat itu sebenarnya terletak di bagian akhir. Ini kakak mohon maaf karena kesalahan pembuatan. Baiklah, amanat dalam puisi ini dapat kita lihat dari sebagaimana kita harus menghargai jasa pahlawan dan harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Kemudian dapat kita lihat dalam puisi ini sudut pandang atau posisi penyair dalam puisi ini sebagai orang ketiga. Kemudian nada dan suasana yaitu dapat menggambarkan sebuah kesedihan atau suasana duka. Kemudian tipografi. Pada puisi ini berbentuk tipografi rapi, terdiri dari 2 bait. Bait pertama terdiri dari 4 baris, bait kedua terdiri dari 5 baris. Kemudian iramanya. Irama pada puisi ini bait pertama bersajak A B C D sebab di sini tidak ada pengulangan. 1, 2, dan 3. Mohon maaf. Sebenarnya dalam puisi ini ada pengulangan pada huruf U, yaitu pada kata malu-malu dan sore itu, sehingga bait pertama bersajak A B C B karena ini tidak ada pengulangan, ini ada pengulangan, tidak ada pengulangan, dan ada pengulangan huruf. Kemudian pada bait kedua bersaja A B B karena ada pengulangan bunyi huruf A. Yang pertama pada kata bertiga, kata bunga, kata berbuka, kemudian tidak ada pengulangan lagi kata A. Terdapat huruf I sebagai pengulangan yang kedua. Kemudian penginderaan, citraan atau imajinasi. Selanjutnya bahasa atau ungkapan atau pilihan kata. Kata pertama yaitu 3 anak kecil, menggambarkan sebuah 3 tuntutan rakyat yang megah dan baru lahir. Kemudian ada kata pita hitam sebagai tanda berduka cita, melambangkan sebuah kesedihan. Yang ketiga ada kakak kami bertiga, orang yang dianggap sebagai kakak. Salemba merupakan markas mahasiswa UI yang tergabung dalam sebuah organisasi. Kemudian majas yang digunakan datang ke Salemba merupakan majas alegori, dan yang kedua adalah pita hitam pada karangan bunga berarti majas metafora. Sesudah materi yang sudah saya sampaikan, pada bagian selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti adalah bagaimana cara adik-adik memproduksi teks puisi. Memproduksi itu apa, Kak? Memproduksi itu bagaimana kalian membuat sebuah puisi. Bisa dikerjakan adik-adik? Ya. Baiklah, untuk tidak kalian menggunakan tema dengan terlalu luas, kakak membuat sebuah tema tentang kepahlawanan. Adik-adik membuat sebuah puisi bertemakan tentang pahlawan. Di sini kan sudah dikelompokkan, satu kelompok 3 orang. Jadi dalam satu kelompok membuat satu puisi. Bisa dipahami?
Baiklah, kita melanjutkan pembelajarannya. Tadi kan sudah dibagi per kelompok. Baiklah, sudah selesai teks puisinya? Baiklah, bagi kelompok yang sudah siap boleh mengajukan diri untuk menampilkan puisinya. Silakan. Ke depan. Iya. Silakan. Baik, rekan-rekan, kita dengarkan teman kita untuk membacakan puisinya ya. Pertempuran tanah Papua. Belasan tahun lalu saat semua kelabu perpecahan menghantam Indonesiaku, memporak-porandakan Bhinneka Tunggal Ika, menghancurkan tanah Papua. Kini kau lihat, merah hitam tanah kelahiranku, putih keruh rasa persatuanmu. Inikah yang kau inginkan setelah ratusan tahun kau jajah? Inikah caramu memperlakukan ibu pertiwi? Di ujung jalan ia berdiri tegak, memperebutkan Papua, merayap, menyergap pengkhianat, mempertahankan kemerdekaan mati. Pernahkah dia berpikir begitu? Tidak. Hanya persatuan yang dia inginkan. Pagi sudah menjadi malam, semua hitam kelam. Namun 10 tahun pun ujung padam, kau masih setia bersama senapanmu. Mati-matian kau bela persatuan. Jatuh bangun di medan perang, tak menjadi hambatan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan itu yang selalu terngiang di telinganya. Di ujung waktu, Papua tetap bersinar. Kau meregang yang lalu dan damai tanpa mengeluh, pahlawanku. Tak ada sia-sia. Semua perjuanganmu akan tertulis abadi di dunia pertiwi. Baiklah adik-adik, kan tadi sudah kita lihat penampilan dari puisi dari kelompok 3. Sekarang materinya adalah menganalisis unsur isi dan unsur bentuknya. Pada kelompok 3 dipersilakan untuk ke depan mempresentasikan analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi Agustina. Saya Junur Dono. Saya Reni Fianteza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil isi dari puisi yang kami buat. Tema dari puisi kami adalah pahlawan. Judulnya Pertempuran Tanah Papua dari kelompok 3. Tipografinya jenis tipe beraturan. Amanatnya kita harus menghargai jasa pahlawan dan sebagai generasi muda harus belajar dengan rajin. Majasnya menggunakan majas metafora. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kan kita sudah melihat penampilan dari kelompok 3 sekaligus tentang analisisnya. Baiklah, penyimpulan materi pada hari ini bahwa pembelajaran puisi ini juga bermanfaat bagi kita semua. Misalkan dalam apa? Dalam kita mengolah rasa, dalam cara kita berekspresi, dari cara gestur kita mengolah gestur kita, bagaimana cara kita berkomunikasi di depan umum, dan tentunya juga melatih keberanian adik-adik. Baiklah, tadi kan kakak memberikan tugas bahwa kelompok dalam membuat puisi ini baru satu kelompok saja yang menampilkannya. Baiklah, untuk kedepannya tugas
Itulah video pembelajaran yang sudah saya buat. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video yang telah saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan video yang telah saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.